Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel saya Bobby Giovanni. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang horor-horor lagi. Atau mungkin ini bukan horor ya, kali ini bukan horor lah. Gimana ya? Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini saya mau membahas suatu hal yang kerap sekali kita dengar pada zaman dahulu, atau bisa disebutnya kayak mitos lah. Mitos tuh apa ya, mungkin sama kayak urban legend gitu ya. Jadi mitos ini jarang didengar pada zaman sekarang, tapi dulu itu sangat sangat sering dihebohkan, mungkin diucapkan sendiri malah oleh orang tua kita. Oke, Oke, sebelum masuk ke segmennya, ada baiknya kita bumper dulu dan lebih sinematik lagi. Oke. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mitos. Saya akan memberikan 10 mitos di Indonesia. Dan pertama akan kita buka oleh mitos, yaitu kalau menyapu tidak bersih, nanti suaminya berewokan. Nah, mungkin teman-teman pada kelahiran tahun 90-an atau mungkin 80-an pasti tahu mitos ini. Yang mana jika anak perempuan menyapu yang tidak bersih, itu suaminya berewokan. Nah, padahal itu tidak ada hubungannya, karena faktanya adalah sebuah pesan agar melakukan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Karena pada zaman dahulu, pria berewokan dianggap orang yang kasar, jahat, dan pelaku kriminal. Ya, itu zaman dulu ya. Sekarang cowok-cowok berewokan kan juga sudah sangat banyak, dan mungkin beberapa cewek-cewek suka cowok yang berewokan. Oke, lanjut ke fakta kedua. Bukan fakta, mitos kedua. Yaitu mitosnya adalah, ini saya pernah mengalami mitos ini, yaitu bersiul di malam hari bisa membuat Anda didatangi setan. Nah, dulu saya pernah juga mengalami hal seperti ini ketika saya bersiul di suatu toko pada malam hari, dan pemilik toko itu memarahi saya karena itu bisa memanggil, kalau nggak pocong, kayak hantu-hantu gitu. Nah, saya tidak percaya dong, karena saya masih normal kan. Tapi faktanya adalah tidak ada hubungannya antara siulan dan setan. Yang ada jika kita bersiul di malam hari, bukan setan yang akan datang, tetapi tetangga akan memarahi karena berisik. Nah, jadi dulu tuh orang lebih suka ditakut-takuti. Kayak misalnya orang lebih suka ngomong jangan bersiul nanti didatangi setan, daripada orang ngomong jangan bersiul berisik nanti ganggu tetangga. Nah, itulah pola pikir orang yang harus diubah. Tidak semuanya tidak melulu tentang mistis kan, bisa yang lebih logis lagi. Oke. Lanjut ke mitos ketiga. Mitos ketiga nih pasti banyak juga nih buat cowok atau cewek ya. Yaitu mitos ketiganya adalah duduk di depan pintu. Pasti udah tahu kan lanjutannya. Duduk di depan pintu bakalan bikin Anda susah jodoh. Duduk depan pintu susah jodoh. Paham? Gimana coba kalau connect angkot dan lain-lain? Oke, lupakan itu. Ternyata faktanya adalah pintu bukanlah tempat duduk. Jadi ini kembali lagi ke logis ya. Kembali ke hal yang logis, yaitu faktanya adalah pintu bukanlah tempat duduk. Duduk di depan pintu hanya akan menghambat lalu lintas orang yang melewati pintu tersebut. Make sense sih. Karena pintu kan ya paling luas semeter lah, paling luas semeter ya. Dan jika kita duduk situ kan akan menghambat lalu lalang orang juga. Nah, dan di sini ada keterangan lagi, belum lagi bisa terkena risiko masuk angin karena pintu juga tempat keluar masuk udara, jendela juga dong. Lalu lagi pula daripada duduk bengong di depan pintu, lebih baik melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, kalau pemikiran saya ya, daripada mungkin dulu kan zaman dulu tuh pintunya tuh di depan latar gitu, pintu di depan latarnya ngadep jalan. Nah, kalau ada orang duduk di depan pintu, mungkin orang-orang sana lihat
ih masa kerjaannya duduk terus gitu. Nah jadi pasangannya atau melihat dia duduk leha-leha gitu di depan pintu akan menilai bahwa orang itu malas, mungkin begitu ya. Selanjutnya adalah ini sampai sekarang mitosnya masih ada sampai sekarang, yaitu jangan bangun kesiangan. Jangan bangun kesiangan, rezekinya bisa dipatuk ayam. Nah pertanyaannya simpel sih, kalau kerja kantoran emang ayam bisa matok? Sedangkan di Jakarta itu sangat susah sekali menemui ayam di perkotaan. Ada sih, tapi udah digeprek. Faktanya adalah orang yang bangun kesiangan akan terhambat pula berangkat kerja. Nah, make sense. Sehingga bisa kehilangan rezeki. Mitos bangun siang ini dipercaya sejak dulu banget, right? Dan orang Indonesia yakin jika bangun lebih awal, lebih punya banyak waktu untuk mencari rezeki. Tidak juga dong. Nah, bandingkan kalau Anda tiap hari bangun kesiangan, oh iya. Jadi, jika kita bangun pagi, itu selain tubuh kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas lebih banyak lagi, aktivitas yang bermanfaat ya. Tidak hanya menganggur. Nah, mungkin maksudnya seperti itu. Oke. Mitos kelima, yaitu makan harus dihabiskan. Mitos kelima ini ada di zaman dulu, yaitu makan harus dihabiskan, kalau sisa nanti ayamnya mati. Nah, mungkin dulu kan banyak pelihara ayam ya, jadi mitos ini mungkin sekarang udah sangat jarang deh. Sekarang mungkin adanya malahan makan harus dihabiskan, atau enggak nasinya nangis. Nasinya di tempat cucian gitu, ketemu sisa ayam, sisa rendang, dia lagi nangis gitu. Terus rendangnya deketin dia, kenapa nangis gitu. Oke, lupakan. Nah, faktanya adalah membuang makanan adalah hal mubazir. Oke, mubazir bukan muzabir ya. Orang tua sudah susah payah mencari uang untuk membeli makanan, maka jangan disia-siakan. Nah, tuh buat bocah-bocah tuh. Lagi pula, jika makanan tidak dihabiskan, khawatir perut masih terasa lapar. Ini agak aneh sih. Bagaimana jika anak ini sudah mengambil porsi yang kebanyakan? Jika tetap dimakan, maka akan muntah. Oke. Mitos kelima sudah selesai. Lanjut. Oh ya, tadi kan ada hubungannya sama ayam. Nah, ancaman ayam peliharaan akan mati ini dikarenakan pada zaman dulu nih, bener nih, pada zaman dulu masih sangat mahal harganya. Dan anak-anak umumnya memiliki ayam peliharaan yang sangat disayangi. Jadi, orang tua ngomong itu untuk menakut-nakuti doang. Kembali lagi ke kata saya yang awal tadi, hanya untuk mengancam, penuh dengan ancaman. Mitos ke-6 adalah duduk di atas bantal menyebabkan bisulan. Duduk di atas bantal menyebabkan bisulan. Oke, kita bahas ya. Ini tanpa artikel dulu. Mungkin menurut saya zaman dulu tuh karena duduk di bantal tuh tidak sopan, karena bantal tuh untuk kepala. Nah, jadi orang-orang mikir gimana ya kalimat yang memaksa bocah, anak-anak untuk tidak duduk di atas bantal. Nah, mereka orang tua zaman dulu menemukan kalimat, kalau duduk di atas bantal maka akan bisulan. Nah, mungkin zaman dulu tuh bisul tuh penyakit yang mengerikan kayaknya. Nah, sekarang kita bahas faktanya. Faktanya adalah tidak ada hubungan antara bantal dengan kesehatan kulit. Sebenarnya larangan ini lebih bertujuan untuk menanamkan nilai kesopanan. Tuh, sopan tuh. PKN biasanya. Sebab bagaimanapun juga bantal merupakan tempat untuk kepala. Maka tidaklah sopan jika digunakan untuk pantat, untuk diduduki maksudnya. Nah, dengar-dengar selain bantal, tempat yang untuk kepala bisa juga bahu. Oke. Apalagi jika Anda sedang sedih, carilah bahu ternyaman untuk menjadi tempat Anda curhat. Begitu. Mitos ke-7,
Mitos ketujuh adalah anak kecil yang main di luar pas maghrib diculik wewe gombel. Nah itu dia. Dulu saya pernah mengalami mitos ini, yaitu jika apa namanya, ini bahasa Jawa ya, wes surup ayo ojo dolan wae. Nah artinya ayo udah maghrib nih jangan main-main aja, nanti diculik wewe gombel. Sometimes ada kejadian juga beberapa orang yang habis bermain gitu hilang dan ditemukan lagi di bawah pohon bambu kalau nggak salah ya. Ditemukan di bawah pohon bambu terus dia lupa ingatan gitu. Nah itu katanya dia diculik babi gombel. Tapi ini kita bahas faktanya ya. Ini kan menurut saya faktanya adalah bahwa sebenarnya waktu maghrib adalah waktu pergantian siang dan malam, sehingga sebaiknya dimanfaatkan untuk mengerjakan PR, belajar, atau paling tidak beristirahat setelah seharian beraktivitas. Jadi sebenarnya lebih ke arah pembelajaran disiplin waktu untuk anak-anak, karena anak-anak itu dulu tuh dilarang keluar malam, beda dengan anak-anak sekarang yang dilarang pulang malam malah pulang pagi seperti Anda. Oke, masuk ke mitos ke-8. Jangan berdiri di bawah pohon pada malam hari sebab bisa dibius setan. Saya baru mendengar mitos ini. Saya tidak bisa berargumen ya. Langsung kita bacakan faktanya saja. Faktanya adalah pada malam hari tumbuhan mengeluarkan gas karbon, ya CO2 lah, dari dalam tubuhnya. Dan jika berada di bawah pohon, gas tersebut akan terhirup oleh kita, sehingga jika terlalu lama kita bisa pingsan akibat kekurangan oksigen. Jadi bukan pingsan karena dibius setan. Menurut saya ya, sekarang tuh banyak ABG gitu pacaran di bawah pohon malam-malam sampai jam 12. Mereka tidak pingsan, hanya tiduran saja. Oke, lupakan tentang itu, masuk ke mitos ke-9. Mitos ke-9, jangan mandi malam-malam karena bisa menyebabkan rematik. Bukan gas atik. Wow. Faktanya adalah bahwa mandi malam akan membuat tulang sendi menjadi nyeri. Nah, itu benar seperti itu. Hal ini karena hawa malam akan menghambat suplai oksigen ke dalam tulang, sehingga terjadi penyempitan dan akhirnya menjadi nyeri. Sedangkan rematik disebabkan karena peradangan sendi. Jadi ini bukan rematik, tapi nyeri ya. Ini adalah dua hal yang beda. Maaf jadi nggak fokus, ada yang terdistract biasa. Jadi jangan mandi malam-malam karena bisa menyebabkan rematik, itu tidak ada. Yang ada hanyalah karena jika kita mandi malam itu menyebabkan tubuh kita nyeri-nyeri, tapi itu bukan rematik. Oke. Dan selanjutnya terakhir mitos ke-10. Sampai sekarang ini masih ada. Jangan memakai baju hijau saat ke pantai selatan, sebab nanti akan ditarik oleh Nyi Roro Kidul. Apakah itu benar? Hanya mitos. Tapi zaman dahulu sering sekali ya ada kejadian, atau kayak di desa saya, desa kecil di Trenggalek itu, Panggul lebih tepatnya, itu ada anak kecil bermain pakai baju hijau. Lalu ketika dia di pinggir pantai, dia melihat ikan pari. Ada suara batuk ya. Melihat ikan pari. Nah, ikan parinya itu setiap mau dideketin, dia makin maju. Tiba-tiba ada ombak. Psh, anaknya hilang. Nah, mungkin itu bisa disebut apa ya? Mungkin ya fenomena doang lah. Atau ada mitosnya, saya juga tidak paham. Tapi faktanya adalah dari kejauhan warna air laut selatan berwarna hijau, sehingga jika ada orang tenggelam, maka teman satu tim akan kesulitan dalam menemukan orang tersebut. Jadi ini faktor warna doang, jadi nggak ada hubungan mistis. Jadi jika ada korban terseret arus pantai dan jasadnya baru ditemukan beberapa hari kemudian, itu bukan karena disandra Nyi Roro Kidul, tapi karena orang atau tim medis kesulitan mencari korban karena korban tersebut memiliki baju
dan air laut yang sama warnanya. Oke, menurut kalian mana mitos yang masih eksis sampai sekarang? Menurut saya sih mitos yang masih eksis tuh mandi di malam hari, rematik. Yang kedua, bangun kesiangan di patok ayam. Dan yang ketiga adalah ya tadi, duduk di bantal menyebabkan bisul. Tapi sekarang semakin berkembangnya waktu dan zaman, mitos tersebut akan terkikis. Mungkin anak-anak yang lahir tahun 2025 mungkin dia tidak akan tahu sama sekali lagi mitos ini. Oke, sekian video dari saya. Maaf jika ada salah kata. Like kalau kalian suka, dislike kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe. Boleh dibunyikan lonceng atau tidak. Dukung selalu channel saya agar bisa membagikan cerita-cerita seperti ini kepada kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.